Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan Patriot Bonds ini dan seperti apa konsep ini berbeda dengan obligasi pemerintah yang sudah ada sebelumnya begitu seperti ORI dan juga SBR begitu. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan ORI, ya, SBN, ya ini berbeda sekali. Ya, ini adalah private placement. Jadi tadi sudah sempat dijelaskan juga dalam paparannya Mbak tadi. Ini sifatnya hanya tertentu kepada kelompok tertentu, ya. Bukan kepada publik, ya, kepada masyarakat luas untuk menempatkan dananya, tetapi kepada kelompok tertentu yang khususnya yang kita sebut sebagai konglomerat, ya, yang dananya diperkirakan itu tidak hanya ditempatkan di Indonesia, tapi ditempatkan banyak juga di luar negeri. Ya. Sehingga diharapkan dengan adanya private placement ini mereka bisa mengalihkan dana mereka yang di luar negeri itu masuk ke dalam negeri. Dan itu kemudian digunakan oleh Danantara untuk melakukan investasi-investasi yang sifatnya bisa menciptakan lapangan kerja, ya, padat karya, mendukung untuk lingkungan, ya, lebih green. Jadi ini adalah suatu bond yang sifatnya sangat khusus, ya. Targetnya khusus dan tujuan untuk investasinya juga khusus. Oke, baik, nanti kita akan ulas lagi ya seperti apa nanti lebih jauh, tapi mungkin tanggapan dari market sendiri begitu ya, dari Anda salah satunya Pak Mikhail begitu mengenai penerbitan Patriot Bond oleh BPI Danantara ini seperti apa? Karena tadi disampaikan begitu ya bahwa penerbitan dana ataupun juga target untuk dana raihan ini hingga 3,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 50 miliar rupiah. Nah, ini seperti apa nanti 50 triliun rupiah maksud kami ya, dan seperti apa nanti ini akan mungkin berpengaruh juga kepada market kita dan tanggapan juga tentunya dari Pak Mikhail berkaitan dengan Patriot Bond ini. Ya, kalau saya lihat dari sisi likuiditas sih tidak begitu berdampak ya terhadap likuiditas karena nilainya hanya 50 triliun. Lelang surat utang negara kita itu per minggu itu bisa sampai 28 triliun. Per minggu saja ya lelang surat utang negara kita. Terus juga outstanding obligasi korporasi kita itu ada sekitar 580 triliun. New issuance per tahun itu 150 triliun. Jadi kalau kita bandingkan dengan corporate bonds sekalipun diterbitkan oleh swasta, kita bandingkan dengan SUN, negara kita yang dilelang tiap minggu itu saya rasa nilainya cukup kecil sih 50 triliun. Jadi dari sisi likuiditas tidak begitu berdampak. Yang kedua bagi pihak swasta juga ini kan bisa digunakan sebagai kolateral untuk mereka bisa melakukan back-to-back financing ke perbankan. Jadi dari sisi likuiditas, dari sisi konglomerat tentu tidak akan begitu berdampak terlalu banyak ya. Bahkan kalau mereka melakukan back-to-back financing di Himbara, di bank-bank dalam negeri, saya rasa juga ini akan memperkecil cost of fund mereka karena mereka dapat kupon kan, 2,5%. Tinggal masalahnya nanti adalah eksekusi dari Patriot Bonds ini akan dilakukan atau di spendingnya di sektor apa. Kalau tadi untuk apa namanya renewable energy atau pengolahan sampah, waste management di Indonesia untuk membangun sektor itu saya rasa cukup bagus. Kalau kita lihat data BPS itu sektor pengolahan sampah di Indonesia itu penyerapan angka tenaga kerjanya tahun lalu itu sekitar 590.000 orang. Jadi kalau misalkan ini ada tambahan investasi di situ tentu akan menciptakan lapangan pekerjaan terutama untuk sektor formal ya. Ini akan lebih baik lagi ke depan gitu. Oke, baik. Nah, optimismenya Pak Peter ya, tadi kan disampaikan bahwa angkanya memang tidak terlalu besar begitu, 50 triliun target dana raihan dari Patriot Bond ini begitu. Tapi menurut Anda seberapa realistis tentunya dari Danantara bisa menghimpun dana ini di tengah kondisi ekonomi yang ada saat ini Pak Peter? Ya, seperti disampaikan tadi ya. Sekarang ini info yang kita terima itu sudah oversubscribe ya. Jadi yang dari target 50 itu saya dapat informasinya itu udah lebih dari 50 yang berminat untuk placement investasi di sini ya. Jadi kalau soal optimis saya kira dengan target angka yang 50 triliun tidak terlalu sulit untuk mencapainya, apalagi juga kalau kita tadi disampaikan di dalam pengantar acara ini beberapa konglomerat sudah menyampaikan minatnya terhadap bentuk investasi ini ya. Mungkin bukan di situ saja yang perlu kita ulas. Kalau dari sisi angka target, saya kira kita cukup optimis ini akan
tercapai. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana ini akan berlangsung. Ya, Ya. betul. Kalau cuman one stop ya, cuman sekali ini aja, mungkin angkanya terlalu kecil ya. 50 itu nggak terlalu ngefek terhadap kondisi likuiditas di pasar tadi. Tetapi kalau ini berlangsung terus, ya dia menjadi sebuah instrumen yang akan dilakukan terus oleh Danantara, dia akan menjadi tanda kutip pilihan investasi di market, dan pasti akan tanda kutip akan menyebabkan mengurangi posisi di pasar ya, yang menjadi ini akan bisa semacam crowding out ya, karena dia akan memperebutkan likuiditas yang terbatas. Karena kita walaupun tadi disebutkan memang empel pasarnya, tapi kalau kita lihat di pasar keuangan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya likuiditas kita terbatas juga. Ya itu aja likuiditasnya. Hanya bisa berhasil, mungkin ini yang lebih fokus ya. Karena disebutkan bahwasanya target sebenarnya dari investasi ini, placement ini bukan dari likuiditas yang ada di dalam negeri. Yang diharapkan itu adalah menarik dana-dana yang ada di luar begitu ya, untuk masuk. Yang ada di luar. Nah, kalau itu berhasil, nah itu yang kita harapkan bisa menjadi sebuah terobosan yang benar-benar nanti akan tidak hanya sekedar bagus untuk Danantara karena Danantara bisa melakukan investasi, tetapi bagi perekonomian kita secara keseluruhan karena kita berhasil menarik kembali dana-dana yang ada di luar negeri. Oke, tentunya ini juga kedepannya juga masih banyak begitu yang bisa dieksplor atau mungkin juga bisa dipertimbangkan begitu dengan adanya Patriot Bond ini, karena kita melihat tadi dari tenornya saja kan baru 5 dan 7 tahun begitu ya Pak ya, mungkin nanti juga akan ada lagi depending ataupun juga perluasan dari berikutnya begitu.